Kalau saya dibenci oleh maling-maling, koruptor, manipulator, penipu-penipu yang serakah, nggak apa-apa, nggak ada urusan. Saya dikasih peringatan, Pak, hati-hati loh Pak, mereka uangnya banyak, mereka bisa bayar demo, nggak ada urusan. Yang penting rakyat Indonesia mendukung saya tidak ragu-ragu. Saya tidak ragu-ragu, saya akan hadapi koruptor-koruptor dan maling-maling, saya hadapi bersama saudara-saudara. Saya yakin rakyat Indonesia di belakang saya percaya itu. Demi Allah, saya tidak akan mundur setapak pun. Saya yakin rakyat bersama saya. Jadi semua aparat negara akan selidiki siapa yang bertanggung jawab, ya. Saya menduga kita sudah ada indikasi-indikasi dan kita akan tidak ragu-ragu. Saya tidak ragu-ragu membela rakyat. Saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apapun saya hadapi atas nama rakyat. Saya bertekad memberantas korupsi. Sekuat apapun mereka. Demi Allah, saya tidak akan mundur setapak pun. Saya yakin rakyat bersama saya. Hukuman mati untuk koruptor. Prabowo ledakan bom kebijakan, pejabat panik. Suasana di Istana Negara mendadak mencekam saat Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan paling kontroversial dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia. Saya akan melawan korupsi dengan sekeras-kerasnya dan dengan segala tenaga dan upaya yang bisa saya kerahkan tanpa pandang bulu. Dengan suara baritonnya yang tegas, ia menyatakan bahwa mulai hari ini siapapun yang terbukti mencuri uang negara bahkan hanya Rp1 akan menghadapi hukuman mati. Pernyataan tersebut langsung meledak seperti dinamit di tengah ruang konferensi yang dipenuhi pejabat dan jurnalis. Banyak yang awalnya mengira ini hanyalah retorika kampanye yang tak akan pernah terwujud. Namun dalam hitungan menit, kebijakan ini resmi dituangkan dalam peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu, memberikan kewenangan luar biasa bagi Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK untuk menindak para pelaku tanpa ampun. Reaksi pun beragam. Media sosial meledak dengan dukungan dari masyarakat yang sudah muak dengan korupsi. Namun, di sisi lain, banyak pejabat mulai gelisah. Beberapa langsung mengecek ulang laporan keuangan mereka, sementara yang lain bahkan dikabarkan mengalami serangan jantung akibat ketakutan. Di kantor-kantor pemerintahan, suasana berubah drastis. Seorang kepala dinas di Jawa Tengah yang pernah menggelapkan dana operasional sebesar Rp3.750 untuk rapat fiktif mendadak didatangi petugas KPK. Pejabat yang dulu menganggap uang kecil bukan masalah, kini justru bisa berakhir di hadapan regu tembak. Tak hanya di birokrasi, efek domino kebijakan ini mulai terasa di sektor usaha. Kontraktor mengeluh karena pejabat daerah kini terlalu takut menandatangani pencairan dana proyek. Di beberapa kementerian, para pegawai memilih menunda keputusan anggaran demi menyelamatkan diri, menyebabkan birokrasi yang sudah lambat menjadi semakin lumpuh. Di tengah kepanikan ini, beberapa kepala daerah mencoba meminta kejelasan hukum terkait batasan korupsi skala kecil. Namun hingga kini belum mendapat jawaban. Sementara itu KPK mulai kewalahan menangani ribuan laporan yang masuk, sebagian besar justru berasal dari para pejabat yang ingin menyelamatkan diri dengan menyerahkan kolega mereka sendiri. Indonesia kini memasuki babak baru dalam perang melawan korupsi. Namun, dengan kepanikan yang melumpuhkan pemerintahan dan ketakutan yang meluas di kalangan birokrat. Dua ular berbisa anak dari 9 naga Muljadi Budiman turut dalam konspirasi busuk anak-anak PT Sumarekon yaitu PT MCIKJA, PT KAA Kurnia Alam Abadi dan PT Imora Motor Honda. Kabupaten Bogor, tanggal 30 Oktober tahun 2025.
Jiwa nasionalis Sofyan Jim Mamesah beri kesempatan PT Summarecon KJA Tbk Bogor mau lakukan win-win solution demi kebaikan bersama. Di mana diketahui, dari berbagai sumber berita dan informasi yang saat ini berkembang di masyarakat, para netizen dan seluruh korban, nasabah-nasabah maupun petani penggarap dengan para kontraktor menanyakan apakah benar bahwa ada pertemuan Sofyan Jim Mamesah dengan PT Summarecon KJA Tbk Bogor. Pertemuan tertutup dengan PT Summarecon terkait pembayaran tanah yang mana 40 hektar ini, dan mendapatkan tanggapan dari Sofyan Jim Mamesah bahwa dapat informasi dari mana itu, dan sejumlah nasabah mengatakan ini berita sudah viral. Bahwasanya saat ini saya klarifikasi terkait pemberitaan tersebut, bahwasanya PT Summarecon KJA Tbk MCI Bogor telah mencemarkan nama baiknya. Dan saya tegaskan bahwa tidak adanya pertemuan, terlebih ada kesepakatan, ini adalah fitnah keji, dan tanpa ragu mereka lakukan untuk tipu-tipu 378, menggunakan kesempatan untuk melakukan berbagai cara, untuk lepas dari tanggung jawab kepada semua korban-korban. PT Summarecon KJA Tbk Bogor adalah PT yang terbiasa turun-temurun melakukan tindak kejahatan, terbiasa menggunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi. Jangankan melunasi pembayaran, bayar tanda jadi saja masih mengelak bertanggung jawab. Permasalahan yang dianggap sepele oleh mereka ini, akan saya bawa ke ranah hukum, yaitu tindak pidana pencemaran nama baik dan tindak pidana perorangan. PT Summarecon telah berani memfitnah dan mencatut nama baik saya sebagaimana, tindakan ini akan terus dilakukan tanpa ada efek jerahnya. Mereka itu sudah keliwat batas, bukan hanya saya. Beberapa nama instansi pemerintah, institusi tinggi negara juga Berita mengejutkan datang dari pemerintahan baru. Presiden Prabowo Subianto dikabarkan menghentikan proyek besar Pantai Indah Kapuk 2 milik konglomerat Agung Sedayu Group. Langkah ini diambil setelah Menteri Keuangan Purbaya menolak menggunakan dana negara untuk membayar utang proyek kereta cepat Wush senilai lebih dari 100 triliun rupiah. Proyek PIK 2 yang sebelumnya masuk daftar proyek strategis nasional era Jokowi kini resmi dicoret. Keputusan ini disebat-sebat memicu reaksi keras dari Jokowi dan Luhut Binsar Panjaitan. Apakah ini sinyal perubahan arah kebijakan ekonomi di pemerintahan Prabowo? Ataukah ada pertarungan besar di balik layar antara kepentingan negara dan para oligarki? Bagaimana menurut kalian guys? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sedangkan dari tuntutan keadilan dari semua korban, dari nasabah-nasabah, investor menanam modal hingga ratusan miliar rupiah, kontraktor pengembang dan ratusan karyawan PT Summarecon sendiri, yang gajinya hingga saat ini belum dibayarkan. Dan dari para mahasiswa keluarga besar warga petani penggarap 4 desa. Sebagaimana pemberitaan-pemberitaan yang dibuat terus-menerus dan tidak sedikit pun bisa menjelaskan mengapa sudah hampir setahun, korban-korban meminta kepada pemerintah untuk bertindak tegas, mencabut plang-plang PT Summarecon di sepanjang jalan tol Jagorawi, untuk segera dicabut. Karena jika tidak dicabut, ini akan menjadi penyebab adanya korban penipuan baru, PT Summarecon, karena sejak adanya pemberlakuan tutup dan mencabut izin mereka itu secara sembunyi-sembunyi masih melakukan order penjualan produk melalui bawah tangan. Karena sampai saat ini banyak para nasabah yang masih berdatangan ke lokasi, kami seluruh korban-korban meminta ketegasan pemerintah untuk segera melakukan cabut reklame, cabut izin dan jangan diberi peluang PT Summarecon melakukan hubungan kepada siapapun, karena mereka bisa saja tidak bergerak secara nyata tetapi melalui bawah tanah. Dan jika itu masih berlaku dilakukan, ini patut diduga kecurigaan, berarti ada sesuatu terjadi. Mungkin ada konspirasi jahat, busuk yang masih terbungkus rapat, antara PT Summarecon KJA Tbk Bogor dengan para oknum-oknum aparatur pemerintahan setempat. Kami meminta kepada pemerintah pusat, kepada Presiden Jenderal Prabowo Subianto untuk melakukan tindakan tegas terhadap PT Summarecon KJA Tbk Bogor sebelum semuanya terlambat dan akan menambah banyak lagi korban berjatuhan.
Dan dari kebaikan serta kebesaran hati Sofyan Jim Mamesah yang telah memberikan win-win solution kepada PT Summarecon KJA Tbk Bogor, tapi apa yang mereka lakukan sebaliknya adalah sebagai penghinaan terhadap konstitusi hukum di NKRI di negara kita tercinta Indonesia. Win-win solution diabaikan, mereka bersikap angkuh, arogan dan percaya diri yang sombong, padahal saat ini diminta membayar gaji karyawannya saja mereka tidak mampu. Dan bagaimana dengan tuntutan seluruh warga petani penggarap 4 desa yang selama puluhan tahun telah menuntut, meminta mereka membayar ganti kerugian tanah-tanahnya, sedangkan tanah-tanahnya telah dibangun rumah-rumah mewah. Dengan sengaja PT Summarecon KJA Tbk Bogor melakukan settingan, membuat rekayasa pecah belah persatuan rakyat Indonesia, untuk lari dari tanggung jawab, sudah melempar batu, sembunyi tangan dan lalu cuci tangan. Inilah cara pola komunisme PKI tahun 65 dan di-upgrade pada pola komunis PKI gaya baru. Memiliki tanah-tanah milik warga petani penggarap 4 desa dengan cara-cara licik, menjual produk perumahan bersurat palsu melalui marketing PT, dan sudah diketahui publik bahwa PT Summarecon KJA Tbk Bogor telah menjual produk perumahan bersurat aspal buatan kerjasama PT Summarecon dengan oknum-oknum. Berbagai cara untuk tameng menjadikan PT Summarecon KJA Tbk Bogor jadi kebal hukum, dan sudah dipastikan bahwa titik awal adanya keresahan atau kelompok pecundang, perongrong dan perusak kedaulatan NKRI adalah dari hasil ciptaan PT Summarecon KJA Tbk Bogor yang berniat ingin mengguncangkan negeri ini dengan kejahatan. Banyaknya kekerasan, dan adanya pelecehan terhadap institusi negara, mereka telah menginjak-injak marwah birokrasi aparatur pemerintah negara Indonesia, dan munculnya asap adalah dari api kejahatan PT Summarecon, karena takkan ada asap jika tidak ada api. Dan semua itu bersumber dari PT Summarecon KJA Tbk Bogor. Dan yang menjadi otak dalang intelektualnya PT Summarecon KJA Tbk Bogor, owner pemiliknya Sucipto Nagaria dan anak-anak PT Summarecon yaitu PT MCI, KJA dan PT Imora Motor Honda, owner pemiliknya Muljadi Budiman. Mereka berdua inilah sumber kejahatan gembongnya mafia tanah, mafia hukum di Gunung Gelis Bogor. PT Summarecon telah merajalela di Gunung Gelis Bogor, dan Gunung Gelis adalah titik awal dari motivasi perjuangan anak bangsa rakyat Indonesia melawan ketidakadilan. Warga petani penggarap 4 desa, yaitu Desa Cibanon, Nagrak, Pasir Angin dan Desa Gunung Gelis, adalah simbol korban kebiadaban dari PT Summarecon KJA Tbk Bogor. A1 informasi akurat, di mana APH bersih sekarang bergerak atas perintah RI1, karena di mana tanah milik Sofyan Jim Mamesah 30 hektar ini, banyak pengaduan melalui tim 08 dan melalui Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Di mana tanah yang 30 hektar ini banyak oknum-oknum global, elit politik, yaitu oknum-oknum PT yang melakukan transaksi di bawah tangan, yaitu pada saat itu eksekutornya oknum RW Lukas CS bersama Evelyn, istri dari Muljadi Budiman 9 Naga. Di masa Evelyn masih istri dari Muljadi Budiman, dan Muljadi Budiman adalah sebagai penyandang dananya, keterlibatan mafia tanah, mafia hukum, yaitu suap menyuap, yang dilakukan oleh anaknya Muljadi Budiman, yaitu Marina Budiman, Dewi Budiman dan Agung Budiman. Mereka lah aktor intelektualnya di dalam kerjasama dengan para oknum pejabat birokrasi aparatur pemerintah. Mereka kerap melakukan tindakan melawan hukum negara, yaitu suap menyuap, money laundry, penadah, serta pencucian uang. Di mana oknum-oknum pejabat tersebut, para oknum aparatur pemerintah di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bogor. Adanya terjalin kerjasama dengan orang nomor 1 di Kabupaten Bogor, oknum mantan Bupati Rahmat Yasin dan oknum mantan Sekda Burhanuddin, kerjasama dengan beberapa oknum kepala BPN Kabupaten Bogor, kala menjabat. Karena pada waktu itu Marina Budiman, anak dari Muljadi Budiman, dialah yang mengatur semua peran penting di PT Properti Gunung Gelis, Bogor, Jawa Barat. Dan ini jelas faktanya. Dan dari ini akhirnya preman-preman bayaran tersebut diinterogasi dan dicecar tim 08 dan satu persatu mulai terbongkar. Serta adanya keterlibatan dengan biong-biong dan preman bayaran, dan setelah itu tanah yang 30 hektar ini di take over PT KJA,
PT MCI dan PT Imora Motor Honda dan di take over kepada PT Summarecon KJA Tbk Bogor yang pemilik sekaligus ownernya adalah Sucipto Nagaria. Justru mereka ini adalah penjahat global penadah sekaligus 480, jadi yang dibilang PT Summarecon adalah PT raksasa, memang mereka memiliki nilai tertinggi kejahatannya. Tertinggi raksasa dari nilai kejahatannya bukan prestasinya dan ini sudah satu bukti faktanya. Karena ada banyaknya aduan dari para petani penggarap bukan hanya sekedar kamuflase, kebencian atau apapun ingin menjatuhkan daripada sifat dan sikap para pelaku dan oknum di PT Summarecon KJA Tbk Bogor, melainkan anak bangsa rakyat Indonesia ini melihat para oknum pelaku telah mengubah NKRI menjadi global dengan gaya komunisme. Komunis PKI gaya baru dengan cara membangun negara di dalam negara, dan di situ perbuatan mereka yang paling kejam adalah mereka telah terbukti melakukan pembangunan otonomi baru, gerakan bawah tanah, secara fakta terungkap di awal tahun 2023 sampai tahun 2024. Adanya berdiri kantor bayangan yang diciptakan melalui kerjasama komplotan konspirasi busuk antara pemerintah desa Gunung Gelis dengan PT Summarecon. Mereka mendirikan kantor bayangan, kantor desa yang disatukan dengan kantor PT KAA. Oknum pejabat desa, oknum Kades Rudi Bebek yang jelas faktanya terpilih atas dasar curang, beli suara rakyat, bukan dari hasil pilihan rakyat. Rudi Bebek dipilih PT Summarecon untuk memanipulasi hak warga setempat. Memilih Rudi Bebek untuk menjabat sebagai kepala desa. Dan lalu oknum Kades sekaligus perangkat desanya, berperan aktif turut serta membantu fasilitasi PT Summarecon dalam penguasaan tanah-tanah di wilayah tersebut. Oknum Kades Rudi Bebek juga telah terbukti melakukan penggelapan dana desa, dengan nilai kejahatannya hingga miliaran rupiah, dan ini sudah terbukti. Kerjasama antara PT Summarecon dengan pemerintah desa, oknum Kades Rudi Bebek turut juga melibatkan keluarganya sendiri, seperti istri, anak-anak dari Rudi Bebek serta para oknum RT RW setempat. Ingat oknum RW Lukas itu tidak memiliki tanah, namun pada saat almarhum Halim bapak dari Lukas adalah kuli mandor PT KAA, dan kala itu PT KAA masih ada tetapi saat ini PT KAA sudah puluhan tahun sudah tidak ada, izin serta pajak sudah tidak lagi aktif, PT KAA sama dengan PT Abal-Abal. Tetapi di lapangan dipakai PT KAA, dan eksekutornya bersumber dari Muljadi Budiman dengan anak perempuannya yaitu Marina Budiman dan Dewi Budiman. Dan sebagai eksekutor hukumnya adalah Raul mantan pengacara residivis 2 kali masuk bui, kasus korupsi, bersama Evelyn selaku eksekutor dan bendahara dari Muljadi Budiman, dan ini adalah penjahat semua. Keterlibatan PT Summarecon KJA Tbk Bogor 480 adalah sebagai penadah. Jadi tanah-tanah yang ada di PT Summarecon adalah tanah yang dibuat plottingan dahulu, padahal tanah-tanah tersebut belum mereka bebaskan, tanpa membayar ganti kerugiannya kepada pemilik sahnya, tetapi tanah-tanahnya sudah dibangun. Karena plottingan yang telah mereka buat itu adalah bukan hanya sekedar sebagai kamuflase, plottingan tersebut juga telah mampu menutupi hak wajib pajak negara yang seharusnya mereka bayarkan. Negara jelas telah dirugikan, dari rakyat hingga negara dirugikan PT Summarecon KJA Tbk Bogor. Tanah-tanah milik warga, dari hasil waris turun-temurun, dari hasil pembelian langsung kepada pemiliknya, tetapi oleh PT Summarecon ini dirampas tanpa ada peri kemanusiaan. PT Summarecon KJA Tbk Bogor tidak layak menjadi contoh, karena kejahatan mereka telah terjadi selama puluhan tahun, dan itu terjadi juga di 18 cabang PT Summarecon se-Indonesia. Ini fakta adanya, ini berdasarkan aduan dari para korban-korban kebiadaban PT Summarecon KJA Tbk Bogor se-Indonesia. Jadi patut waspada terhadap PT Summarecon untuk para konsumen, nasabah dan investor penanam modal, untuk berhati-hati jangan tergiur iming-iming iklan atau promosi hadiah apapun dari PT Summarecon. Itu adalah sebuah jebakan dari marketing PT Summarecon untuk menjerat para konsumen dan nasabah investor penanam modal untuk bisa membeli produk perumahan bersurat aspal mereka. Karena produk perumahan mereka adalah produk perumahan bersurat aspal asli tapi palsu.
Semua marketing galeri di PT Summarecon telah dicuci otak, dihipnotis untuk membantu memfasilitasi menjual produk perumahan mereka. Semua marketing PT Summarecon menjual produk perumahan bersurat aspal. Hati-hati jangan sampai terjerembab dalam tipu-tipu PT Summarecon. Dan jika terlanjur membeli secepatnya untuk mengecek status kepemilikan tanah tersebut dan jika terdapat sesuatu fakta penipuannya secepatnya lapor kepada APH terdekat. Karena 90% tanah-tanah yang diakui PT Summarecon KJA Tbk Bogor adalah tanah dari hasil merampas milik warga petani penggarap 4 desa, tanah yang belum dibayarkan tetapi sudah dibangun rumah-rumah mewah dan lalu dipasarkan. Rumah dan tanah pada PT Summarecon KJA Tbk Bogor adalah tidak sesuai dengan isi dari fakta kepemilikannya. PT Summarecon KJA Tbk Bogor telah terbukti melakukan pelanggaran HAM dan pelecehan terhadap institusi hukum negara. PT Summarecon KJA Tbk Bogor tidak saja telah melakukan banyak tindak kejahatannya, selain itu PT Summarecon juga adalah sebagai PT properti yang telah terbukti melakukan penghinaan terhadap konstitusi pemerintahan dan amandemen UUD Dasar Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Garis Besar Haluan Negara atau GBHN. PT Summarecon KJA Tbk Bogor adalah sarangnya mafia tanah mafia hukum berpola konsep dasar komunis PKI Gaya Baru, pencipta para oknum-oknum abdi negara yang terlibat ikut menyokong tindak kejahatannya merampas dan menjadi milik PT Summarecon KJA Tbk Bogor. PT Properti di bawah kekuasaan 9 naga, yang terbukti telah berani melakukan pembuatan otonomi baru, mendirikan negara di dalam negara. Melakukan konspirasi komplotan terselubung, kudeta sebuah wilayah dan selanjutnya mereka rampas hasil kekayaan bumi pertiwi Indonesia. Konstitusi hukum di NKRI ditabrak, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pancasila dan GBHN dilecehkan, anak-anak bangsa rakyat Indonesia diinjak-injak, dirampas tanah-tanahnya. Dan akhirnya semua terungkap, dari kerja keras serta perjuangan yang dilakukan oleh Sofyan Jim Mamesah, mengupas tuntas dari A sampai Z. Hingga di akhir tetesan darah penghabisannya Sofyan Jim Mamesah bergerak untuk NKRI harga mati. Sebagaimana diketahui munculnya PT-PT di seluruh Indonesia, PT Abal-Abal, PT-PT yang sekarang ini mempunyai, anak-anak PT, preman-preman bayaran PT, anak mafia tanah, mafia hukum. PT-PT properti yang sudah melakukan konspirasi jahat dan busuk yang terselubung, terbukti telah membuat otonomi baru, mendirikan negara di dalam negara. Ibarat ingin memancing ikan paus, tapi menggunakan umpan ular. Hukuman mati untuk koruptor. Prabowo ledakan bom kebijakan, pejabat panik. Suasana di Istana Negara mendadak mencekam saat Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan paling kontroversial dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia. Saya akan melawan korupsi dengan sekeras-kerasnya dan dengan segala pejabat-pejabat tenaga dan tinggi negara upaya yang terlibat dalam yang proses bisa saya penguasaan kerahkan lahan adalah sebuah tanpa citra buruk pandang bagi bulu. lembaga birokrasi Dengan suara aparatur baritonnya yang pemerintahan tegas, negara. ia menyatakan Otak bahwa serta mulai hari ini jabatannya dipakai siapapun untuk yang kepentingan terbukti mencuri pribadi, uang bukan negara untuk mengabdi bahkan kepada hanya rakyat dan Rp1 negaranya. akan menghadapi Banyak hukuman rakyat mati. yang ditumbalkan, Pernyataan tersebut rakyat yang langsung seharusnya meledak seperti dilindungi, dinamit di dia tengah yang ruang ingin malah konferensi dibantai tak yang berdaya dipenuhi oleh kekuasaan pejabat dan atas jurnalis. kebijakan yang memberatkan Banyak yang malah awalnya menjadi mengira timbul ini hanyalah keresahan dan retorika ketidakadilan di kampanye negaranya yang tak akan sendiri. pernah terwujud. Oknum Namun dalam pejabat-pejabat hitungan tinggi menit, negara yang kebijakan ini sepatutnya resmi menggunakan dituangkan dalam kepintaran dan peraturan kekuasaan pemerintah untuk pengganti mengabdi undang-undang kepada rakyat Perpu, dan negaranya memberikan ini malah kewenangan dibuat luar untuk biasa mengabdi bagi kepada Kejaksaan PT-PT Agung properti dan Komisi pengeruk Pemberantasan tanah Korupsi rakyat. KPK Sumpah untuk jabatan menindak para diabaikan, pelaku amanah tanpa menjaga ampun. NKRI malah Reaksi pun dijadikan beragam. buronan. Media Dagelan sosial acuan meledak untuk dengan menutupi dukungan dari hasrat masyarakat liar yang sudah menjadi muak dengan harga korupsi. peliharaan PT-PT. Namun di sisi Naluri lain, kerdil jiwa banyak besar pejabat dilakukan mulai sebaliknya gelisah. untuk menggunakan Beberapa kekuatan langsung untuk mengecek meraup ulang laporan keuntungan keuangan kekayaan mereka, sebanyak-banyaknya sementara yang lain tanpa ada bahkan naluri dikabarkan etika mengalami serangan kemanusiaannya. jantung akibat Inilah ketakutan. gambaran tentang kebiadaban yang Di dilakukan kantor-kantor oleh para pemerintahan, oknum-oknum pejabat suasana yang berubah menjadi drastis. penjahat, Seorang oknum-oknum kepala dinas aparat di yang Jawa ternoda Tengah menjadi yang pernah keparat menggelapkan masuk dana angin. operasional Hanya sebesar untuk keuntungan kekayaan pribadinya, dan rela Rp3.750 melakukan untuk segalanya rapat untuk fiktif dapat kekayaan. mendadak didatangi petugas Tapi KPK. alhamdulillah setelah Pejabat 10 yang tahun dulu berjuang, menganggap uang berjihad, kecil bukan memberangus masalah,
Nahi Mungkar kini justru Sofyan bisa Jim berakhir Mamesa, di tokoh hadapan nasionalis, regu tembak. inspiratif dan patriotik. Tak hanya di mantan birokrasi, koordinator MKGR efek Jawa domino Barat kebijakan era ini mulai terasa di sektor 96 usaha. sampai 89, Kontraktor mengeluh pengungkap karena fakta, pejabat pengurai daerah benang merah, kini terlalu pemegang kartu takut as dan menandatangani pemegang kunci pencairan kontak dana Pandora proyek. dari Di kebiadaban beberapa PT kementerian, Sumarekon para KJAT pegawai memilih BK menunda Bogor. keputusan anggaran Sofyan demi Jim menyelamatkan Mamesa diri, telah berhasil menyebabkan merebut kembali birokrasi yang tanah-tanah. sudah Dan lambat selain menjadi itu, semakin Sofyan Jim lumpuh. Mamesa telah menjadi bukti Di tengah kepanikan bahwasanya ini, tidak beberapa ada kepala kejahatan daerah yang mencoba abadi. meminta kejelasan Dengan hukum tekad yang terkait bulat dan batasan mendasari di korupsi dalam skala lubuk kecil. hatinya yang terdalam Namun demi hingga kini NKRI, belum harga mendapat mati, jawaban. dan demi menjaga Sementara keamanan itu serta KPK persatuan. mulai kewalahan menangani Akhirnya ribuan tanah-tanah laporan yang telah masuk, berhasil direbut sebagian dan besar dikembalikan justru oleh berasal semua dari pemilik para sahnya. pejabat yang Tanah-tanah ingin tersebut menyelamatkan kini diri kembali kepada dengan sedia menyerahkan kala. kolega Petani mereka penggarap sendiri. kembali menggarap sawahnya. Indonesia kini memasuki Dan babak begitu baru apa dalam perang adanya. melawan Karena korupsi. kami ratusan Namun, ribu juta dengan jiwa kepanikan rakyat yang Indonesia, melumpuhkan khususnya pemerintahan warga dan petani ketakutan penggarap yang 4 meluas desa di akan kalangan senantiasa birokrat. siap berjuang, menjadi garda terdepan untuk NKRI merdeka. Merdeka dari para oknum-oknum dan pelaku mafia tanah, mafia hukum berbaju PT-PT properti. Rakyat Indonesia khususnya warga petani penggarap 4 desa didukung pemerintah merah putih bersih akan maju bersama-sama berangus PT-PT properti penganut sistem global Firaun bermata sipit, yaitu PT Sumarekon KJAT BK Bogor. Sarangnya mafia tanah, mafia hukum yang mempunyai konsep dasar komunis PKI gaya baru. Otak bisnis PT Sumarekon KJAT BK Bogor hanya mikir untung rugi saja. Hak rakyat dirampok, tanah-tanah warga dirampas tanpa memberikan ganti kerugiannya, dan itu telah berlangsung sejak puluhan tahun silam. Himbauan kepada PT Sumarekon KJAT BK Bogor untuk tidak lagi melakukan tindakan atau kegiatan apapun, karena yang akan melakukan tindakan tegas menutup dan mencabut izin PT saat ini adalah pemerintah pusat. Pemerintah bersih, bukan pecundang, perongrong, pengkhianat, oknum-oknum perusak kedaulatan NKRI. Presiden RI ke-8 Bapak Jenderal Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama dengan jajaran Kementerian Kabinet Merah Putih akan memastikan bahwa PT Sumarekon KJAT BK Bogor saat ini dalam pengawasan seluruh rakyat Indonesia. Karena kini sudah saatnya seluruh korban-korban kebiadaban PT Sumarekon KJAT BK Bogor mendapatkan prioritas penanganan, dan di tahun 2025 Indonesia akan berkibar bendera kebebasan. Indonesia bersih dari para pecundang, perongrong NKRI. Saatnya Indonesia merdeka dan saatnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pancasila dan GBHN menjadi ideologi dasar negara kita. Negara yang Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda suku, berbeda agama dan berbeda bahasanya, tetapi kita harus junjung etika martabat bangsa kita. Karena negara yang kuat adalah negara yang rakyat dan pemerintahannya bersatu, saling bersinergi, seya sekata, seirama, sejalan dan satu visi misinya. Negara sejahtera, rakyatnya sentosa, pemerintahannya aman dan sejahtera, sesuai dengan harapan bersama. Karena tujuan kita adalah sama, yaitu harapan seluruh rakyat Indonesia yang ingin bahagia, yang ingin damai sentosa, karena kami yakin jika rakyat bahagia otomatis, rakyat akan menjadi aman dan pastinya sejahtera. Karena ingat, membela bangsa, membela anak-anak bangsa rakyat Indonesia berarti kita adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa yang telah diperjuangkan oleh Sofyan Jim Mamesa ini, sebagai narasumber tidak gentar menghadapi oknum-oknum pecundang, oknum-oknum DPR, oknum-oknum pejabat dan pelaku-pelaku mafia tanah, mafia hukum, pelaku preman bayaran, pelaku biong-biong. Siapapun tidak akan gentar, sebagaimana diketahui bahwa dari perjuangannya tersebut Sofyan Jim Mamesa kerap mendapat perlakuan yang tidak baik, seperti ancaman dan perlakuan tidak lazim pun sampai kepadanya. Tekad bulatnya menjadikan Sofyan Jim Mamesa semakin tegar berdiri, karena prinsipnya adalah semakin ditekan semakin menjadi tegar dan lebar, hingga selebar NKRI dari ujung Nusantara hingga ke batas ujung bumi pertiwi. Dan bagi siapapun yang menghalanginya, Sofyan Jim Mamesa akan terus berjuang. Jadilah pejabat yang amanah, yang harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Jadilah pejabat tinggi yang sepatutnya melakukan belusukan melindungi dan mengayomi rakyat dan negaranya. Pejabat negara yang disumpah di atas Al-Quran,
disumpah untuk mengabdi kepada rakyat dan negaranya, jangan malah menjadi berbuat di luar daripada sumpah jabatannya. Mencari sponsor kepada PT-PT sehingga PT-PT lah yang menjadi tuan untuk dipatuhi segala perintahnya. Oknum pejabat-pejabat ini tidak malu, hidupnya digaji dari orang-orang yang membayar pajak negara. Oknum pejabat ini tidak punya otak sadar bahwa sesungguhnya dari 400.000 juta jiwa rakyat Indonesia telah membayar gaji mereka. Dan kepada seluruh oknum-oknum pejabat, oknum-oknum yang sudah tertutup mata hatinya dan siapapun kalian, saya Sofyan Jim Mamesah tidak pernah mundur selangkah pun. Ini adalah prinsip dasar hidup saya. Siapapun sampai berhadapan pun saya tidak akan gentar. Keluarlah semua dari lubang tikus, jangan hanya berani mengancam di belakang. Siapapun yang mengancam berarti dialah oknum yang melakukan pemecah belah bangsa, dialah pelaku oknum yang korupsi, dialah pengkhianat rakyat, pengkhianat kedaulatan NKRI. Sebab ingat, musuh NKRI adalah ancaman, musuh keadilan adalah ancaman, dan ancaman ini bukan dari luar tetapi ancaman adalah musuh dalam selimut. Sejatinya bukan pejabat melainkan oknum pejabat itu bukanlah orang yang rendah kelas teri, tetapi orang-orang yang mengatakan petinggi-petinggi yang nilainya paling tinggi nilai korupsinya, nilai kejahatannya. Karena itu semua adalah dari lahirnya sponsor dana dari PT-PT yang telah melakukan penindasan, merampas, mengambil hak rakyat Indonesia. A1 10 tahun berjalan Sofyan Jim Mamesah berjuang yang tulus ikhlas, tidak hanya mengeluarkan nilai jumlah harta yang kecil. Sofyan Jim Mamesah berdasarkan pengalaman pengamalan penghayatannya terhadap NKRI, Pancasila dan UUD 45. Serta dari jabatan yang didudukinya MKGR dari 86 sampai 89, berjuang pamrih tanpa berharap balas ataupun jasa jabatan, terus berjihad melawan nahi mungkar. Karena prinsip dalam hidupnya adalah yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa mendampingi orang-orang yang tulus ikhlas berjuang untuk negara dan rakyatnya. Dan itu telah terbukti saat ini di 2025 PT Summarecon KJA Tbk Bogor tengah menerima azab atas karma dosanya yang dilakukannya sendiri. Kami rakyat Indonesia, warga petani penggarap 4 desa dan korban lainnya, ribuan bahkan jutaan massa, mahasiswa seluruh Indonesia, himpunan mahasiswa keluarga besar warga terzolimi akan bergerak geruduk bersama, berdaulat menjaga NKRI dari PT Summarecon KJA Tbk Bogor dan para oknum-oknum pejabat, para pecundang, perongrong dan perusak kedaulatan NKRI. Sekali lagi saya Sofyan Jim Mamesah bersama seluruh korban-korban dari warga petani penggarap 4 desa, nasabah-nasabah, investor penanam modal, kontraktor pengembang dan korban lainnya meminta kepada pemerintah melalui mandat Presiden dan KPK dan bersama APH bersih untuk mencabut izin PT Summarecon KJA Tbk Bogor dan 18 cabang Summarecon se-Indonesia, karena sudah diketahui bahwa PT Summarecon adalah PT properti yang bersarang kumpulnya para pelaku dan oknum mafia tanah, mafia hukum. Ini NKRI. Dan NKRI harus merdeka dari para pengkhianat dan perusak kedaulatan NKRI. Kami NKRI, kami berdaulat, kami Indonesia Merah Putih, kami Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, bersatu adil dan makmur menuju Indonesia Jaya, Indonesia Emas. Saatnya NKRI bersama seluruh elemen pemerintahan merah putih bersih dan warga petani penggarap dan semua korban untuk tegar berdiri, jangan kendor, kita akan bergerak bersama. Berangus tegakkan aturan dan hukum di NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45 serta isi butir-butir GBHN. Usir berangus PT Summarecon KJA Tbk Bogor. Karena tujuan kita adalah sama, yaitu harapan rakyat Indonesia yang ingin bahagia, yang ingin damai sejahtera, karena kami yakin jika rakyat bahagia otomatis, rakyat akan menjadi aman dan pastinya sejahtera. Dan atas itu semua kami seluruh korban kebiadaban PT Summarecon KJA Tbk Bogor, dari warga petani penggarap 4 desa, konsumen, nasabah, investor penanam modal, kontraktor pengembang dan ratusan karyawan PT Summarecon sepakat bersama dengan Sofyan Jim Mamesah. Tutup berangus PT Summarecon KJA Tbk Bogor, sita semua aset kekayaan yang dimiliki oleh PT Summarecon KJA Tbk Bogor,
PT Summarecon KJA Tbk Bogor adalah sebuah perusahaan properti sarang dan tempat bersatunya gembong mafia tanah mafia hukum, tempat berkumpulnya oknum-oknum yang tidak bermoral, oknum-oknum yang berkhianat terhadap sumpah jabatan, mengkhianati rakyat dan negaranya sendiri. Dan apabila ada yang ingin mengetahui pemberitaan ini lebih lengkap dapat menghubungi saya Sofyan Jim Mamesah, pengungkap pengurai benang merah, pemilik tanah, narasumber sekaligus korban dan pemegang kartu as, dan pemegang kunci kontak Pandora dari kebiadaban PT Summarecon KJA Tbk Bogor, di nomor WA 0823 158000800. Atau bisa hubungi langsung tim 08 Tim Kepresidenan RI di nomor kontak pelayanan dan pengaduannya. Atau dapat langsung kepada Wakil Presiden RI ke-8 Gibran Rakabuming Raka, di nomor pelayanan pengaduan WA nomor 081170422207 dan WA nomor 0897502823. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami warga 4 desa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sopyanji Mamesa yang telah membantu kami, khususnya para petani. Merdeka! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.